Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya adalah Kamis Pon. Sambil menunggu subuh ya, saya cicil bikin video karena ibu-ibu ya. Tadi habis sahur, masak ya. Kemarin nyicil 3 untuk pon, sekarang karena belum selesai jadi saya habis subuh ya, mumpung anaknya nggak rewel. Oke. Jadi jika mendengar kayak ini belum subuh gitu ya. Oke. Masih jam 4. Oke, bagaimanakah general reading untuk Kamis Pon? Oke, di sini ada The Hermit. Ada Ten of Wands. Ada The Hierophant ya. Ada Nine of Swords, ada King of Swords, Seven of Pentacles, dan Five of Pentacles. Oke, di sini ada I accept and love myself. Nah, di sini ya, ini yang penting. Seperti yang mau disampaikan oleh semesta, bahwa Kamis Pon memang harus bisa menerima dan mencintai dirinya, mencintai hidupnya. Walaupun mungkin kalian mengalami sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Memang untuk dirimu mencintai bisa menerima hidup kamu itu memang perlu perjalanan yang panjang biasanya, perlu banyak hal, mungkin hikmah-hikmah hidup yang mungkin kalian dapatkan sehingga kalian bisa kayak seutuhnya menerima bahwa dikasih Tuhan hidup seperti ini. Entah memang ibadah di situ memang kalian nggak mau ibaratnya ya, tetapi mau nggak mau harus diterima. Ini bagaimana agar kalian bisa mencintai diri kalian, mencintai hidup kalian, bisa mau menjalani bahwa ini adalah amanah dari Tuhan dan ini adalah hidup yang terbaik dikasih Tuhan kepada kalian. Jadi ini butuh proses yang sangat panjang ya, penerimaan diri sendiri, penerimaan hidup itu memang butuh proses yang sangat panjang. Di sini ada The Hierophant ya. Kelihatan diri memang butuh sekali kayak bimbingan, butuh sekali kayak arahan. Di sini ada The Hermit. The Hierophant-nya 2. Bener-bener kalian tuh butuh butuh pencerahan gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan? Sebenarnya kamu mau kemana? Mimpi kamu apa? Mungkin ya, kamu kan sudah punya mimpi, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menggapai mimpi kamu itu. Mungkin mimpi kamu adalah biasanya rata-rata kadang adalah lepas dari masalah ini ya, masalah hidup kalian masing-masing, atau kalian ingin punya kehidupan yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih bahagia. Tidak salah kalian memikirkan itu, karena setiap orang pasti ingin punya kehidupan yang bahagia. Dan saya yakin walaupun kita hidup di dunia kita bisa bahagia kok. Nah, tergantung itu tadi, bagaimana kamu menerima dan mencintai hidup kamu. Bagaimana kamu bisa kayak tahu ini adalah yang terbaik. Nah, kenapa di sini ada The Hermit? The Hermit ya, di sini ada seorang pertapa membawa lentera. Bukti bahwa kamu sudah waktunya untuk mencari jati diri kamu dengan berbagai ibaratnya mendekatkan diri sama Tuhan. Sudah waktunya kamu tuh mendekatkan diri sama Tuhan. Pada saat kamu tanya kenapa itu biasanya juga energi negatif kamu agak tinggi. Banyak pertanyaan yang nggak make sense menurut kamu ya, tidak masuk akal. Kenapa aku mengalami hidup seperti ini? Kenapa harus begini? Nah, kalau kamu banyak kenapa, jawaban itu tidak akan kamu temukan. Saat ini yang kamu lakukan adalah, meski beban kamu sangat berat, di sini ada Ten of Wands dan ada Nine of Swords ya. Kelihatannya memang tekanan kamu, di sini ada Bear juga yang mendukung bahwa memang tekanan kamu luar biasa. Kamu menghadapi situasi di mana banyak orang yang tidak begitu mendukung kamu. Di sekitaran itu tidak begitu mendukung, paling adanya hanya mungkin ngejudge kamu bahwa kamu tuh begini, kamu begini. Ibaratnya orang yang mungkin kamu tidak berdaya saat ini karena hidup kamu tuh merasa sangat berat sekali. Nah, untuk saat ini waktunya kamu untuk ini ya, ada The Rider.
The Rider ini adalah sosok di mana mulai sekarang kamu harus bisa menghadapi itu. Menghadapi cacian, atau menghadapi makian, atau menghadapi judgement dari orang-orang ya, yang mungkin memandang kamu tidak baik, memandang rendah kamu, atau tidak mendukung kamu, mengunderestimate dirimu. Di sini yang kamu lakukan adalah berjalan dulu. Hadapi, dan kamu harus punya planning untuk hidup kamu. Saat ini harus kamu jalani adalah, kamu bagaimana nih? Berdiri tegak, untuk berjalan dan tanpa menghiraukan mereka. Yang bisa bikin kamu sukses adalah diri kamu sendiri. Tetapi di situ kamu harus bisa membentuk jiwa kamu punya keyakinan yang tinggi, dan kamu juga harus bisa mendekatkan diri sama Tuhan selalu. Kenapa di sini ada the Hierophant, ada the Hermit ya? Dua kartu ini adalah gambaran di mana kamu itu butuh seseorang mungkin ya, seseorang bisa menunjukkan jalan atau memberikan arahan memang gitu. Dan the Hermit di sini adalah mungkin arahan itu adalah sebenarnya dari Tuhan. Dari kamu pada saat kamu terpuruk, kamu tidak tahu harus ngapain, kamu selalu mepet sama Tuhan dan kamu tidak menyerah dengan doa kamu, dengan ibadah kamu sesuai agama kalian masing-masing. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Because saya pernah mungkin di titik seperti itu, tidak tahu jati diri, tidak mau menerima kondisi diri sendiri. Ya, saya pernah itu ya di umur 17, 18, saya merasa saya ingin punya hidup normal. Seperti teman-teman saya merasa aneh dari kecil. Buat apa saya harus menghadapi kenyataan yang saya tuh tidak, karena mungkin saya punya sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Jadi banyak melihat banyak hal yang tidak bisa diceritakan secara logika. Dan masih muda ya. Di situ untuk menerima kondisi bahwa saya mengalami diberikan hidup yang mungkin beda dengan keluarga saya, saudara-saudara yang lain dan teman-teman saya, dan di situ begitu membingungkan. Di situ memang yang saya lakukan adalah saya minta sama Tuhan. Pada saat saya blunder, saya nggak tahu harus ngapain, saya nggak bisa tanya ke orang, dan jawaban mereka itu sama sekali tidak bisa memberikan saya petunjuk. Jadi yang harus kamu lakukan adalah saat ini bagaimana dirimu berfokus untuk dirimu bisa minta tolong agar kalau memang ini hidup saya, Tuhan berilah petunjuk agar saya bisa mengetahui makna hidup saya, apa sejatinya saya kenapa harus begini, kenapa harus seperti ini. Nah, biasanya memang dirimu agar bisa menerima sekitaran. Jadi menerima hidup kamu itu tidak mudah. Mungkin dengan kondisi-kondisi yang mungkin tertekan dari lingkungan kamu ya. Jadi memang kamu jangan sampai di-underestimate-kan dari lingkungan kamu. Kamu harus bisa bersinar. Nah, dirimu yang tahu. Jadi kamu harus sudah punya keyakinan bahwa dengan kondisi yang seperti ini biasanya kamu ingin dijadikan sama Tuhan itu sesuatu. Tidak dijadikan something di tempat itu. Gitu. Ya, jadi ada rahasia memang di balik ujian-ujian yang kamu hadapi sebenarnya. Dan kamu harus percaya sama Tuhan. Kenapa di sini ada 3 ya, sampai menggambarkan ada 3 kartu yang menggambarkan bahwa berhubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu tadi. Kamu harus percaya bahwa Tuhan pasti ngasih sesuatu yang baik ke kamu. Nggak mungkin ngasih sesuatu yang tidak kamu inginkan. Nah, di sini memang butuh proses ya. Jadi selling self. Saat ini memang lagi kamu tuh didadar sama Tuhan. Jadi kamu harus bisa menerima, bisa ibaratnya terus jangan terlalu menyalahkan hidup kamu ya. Jangan terlalu pada saat kamu di underestimate oleh lingkungan, oleh seseorang ya, oleh kehidupan kamu seolah kamu kayak nggak bisa, atau seseorang kamu ternyata begini-begini aja, hidup kamu nggak berguna. Mungkin ada orang mengatakan seperti itu. Di situ malah kamu harus semangat. Berarti someday kamu akan menjadi sangat-sangat berguna untuk lingkungan kamu. Ya, Tuhan itu tidak mungkin ngasih hidup. Banyak orang, kisah orang sukses itu berasal dari dia tidak tahu apa-apa pertamanya. Dia tidak tahu apa yang harus dia tuju. Kenapa hidup ada di lingkungan yang tiba-tiba terlahir seperti ini, ibaratnya gitu. Jadi saat ini yang kamu fokuskan adalah kamu minta jalan sama Tuhan, minta kekuatan. Nah, di sini ada King of Swords ya. Memang di sini kamu butuh sekali dukungan. Mungkin kamu seolah-olah tidak ada dukungan, tidak ada yang mendukung saat nggak mungkin.
pasti masih ada Tuhan tuh mendukung, entah kamu punya teman, entah kamu punya sahabat, entah kamu punya seseorang yang kamu cintai yang mendukung kamu. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin kok meninggalkan kamu hanya sendiri. Pasti ada orang yang masih care sama kamu. Di sini ada Five of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Kelihatan memang mungkin Kamis Pon habis masih belum ikhlas, mungkin belum karena habis kena ujian tentang keuangan. Mungkin dia habis ditipu oleh seseorang, dicundangi oleh seseorang ya tentang keuangan. Di sini mungkin ini efek dari beberapa bulan yang lalu yang pernah terjadi pada hidup kamu, sehingga bikin kamu mungkin terpuruk, bikin kamu bagaimana agar kamu bisa bangkit lagi itu tidak mudah. Di sini mungkin kamu belum energinya itu masih kerasa, kamu belum bisa mengikhlaskan hal-hal yang berat habis terjadi sama kamu. Nah, saat ini di sini kamu diharapkan untuk sudah mulai mengatur strategi hidup kamu agar kamu bisa bangkit lagi. Biasanya nih orang yang habis-habisan gitu ya, setelah dia mengalami kondisi habis-habisan, biasanya akan menjadi something. Jadi kamu harus terus bangkit. Kamu harus mencari nih misteri apa, kenapa kamu dikasih sama Tuhan seperti ini. Berarti Tuhan mau ngasih sesuatu yang hebat. Nah, ini kamu harus tinggal keyakinan kamu dan semangat kamu di sini. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, tidak sendirian kamu di dunia ini. Semua orang menghadapi ujian yang luar biasa. Semua orang menghadapi sesuatu yang berat. Dan semua orang berjuang mati-matian untuk tetap bisa yakin untuk menyongsong masa depannya ya. Setiap orang ingin selalu bangkit dalam setiap harinya, walaupun mungkin setiap harinya dia merasa terpuruk ya, tapi tetap manusia yang istimewa adalah manusia yang selalu berjuang dalam hidupnya, bukan manusia yang menyerah. Bagaimanakah dengan karir kalian ya? Saya akan mengambil 3 kartu karir, Page of Swords. Di sini kelihatan kamu harus apa ya? Bagaimana mengendalikan diri kamu. Kamu harus bisa selalu, saya bilang tadi, menyemangati diri kamu. Di sini kamu berusaha untuk berjuang dan kondisi keuangan untuk kondisi karir kamu masih baik-baik saja. Di sini malah di bulan September ini kayaknya akan ada sesuatu yang baik. Ada Ten of Pentacles. Ada keberlimpahan yang akan kamu dapatkan mungkin setelah semua hal yang telah kamu lalui. Di bulan September kayaknya karir kamu mendatangkan banyak cuan. Ada perubahan yang sangat baik dan biasanya ada awal yang baru yang kamu sudah mulai menemukan titik terang untuk hidup kamu. Jadi di bulan September ini sepertinya Kamis Pon sudah mulai menemukan titik baru ya. Dia sudah mulai bangkit mengawali hidupnya ya, sudah ada banyak perubahan yang sangat drastis dan perubahannya sepertinya di karir kamu itu perubahan yang sangat baik, judgment. Jadi di sini memang bagaimana kamu bisa menyemangati diri kamu dan memandang hidup kamu, menilai hidup kamu bahwa kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil, kamu bisa lebih dari ini, lebih sukses dari sekarang berjuta-juta kali lipat. Ibaratnya kamu harus, cara berpikir kamu harus positif terus. Even saat ini mungkin kayak nggak mungkin, kamu terlalu bermimpi terlalu tinggi untuk hidup kamu, nggak apa-apa. Bermimpilah yang tinggi agar kamu bisa menggapai sesuatu yang lebih tinggi saat ini daripada sekarang. Biasanya orang kalau punya mindset yang luar biasa, mindset yang tinggi juga, berarti dia bisa memandang hidupnya luar biasa. Kamu berarti tahu bahwa kamu punya nilai lebih dalam hidup kamu. Kamu tidak mudah menyerah. Kamu tidak mudah dijatuhkan juga. Kamu orang yang kuat. Kamu bisa menggapai di level yang lebih tinggi dari sekarang. Di sini judgment ya. Kamu tidak boleh menilai atau mengunderestimate hidup kamu. Di sini yang terpenting itu. Karir kamu sebenarnya baik-baik saja atau usaha kamu di sini ya. Cuman mungkin ini adalah fase dimana kamu bisa bangkit, dirimu bisa membuat dirimu lebih semangat lagi. Inilah fase yang mungkin tidak mudah sebenarnya, fase yang perjuangannya luar biasa banget untuk saat ini. Karir kamu tuh sebenarnya baik-baik aja, masih bisa mendatangkan uang yang banyak gitu di situ tadi. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Keuangan kamu ya.
Di sini ada Ace of Swords, lagi berusaha keras agar bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Di sini kelihatan kamu lagi berjuang keras, lagi benar-benar itu tadi, sepertinya memang kebangkitan kamu lah di bulan September ini. Seven of Swords ya. Di sini kelihatannya memang ini persoalan pekerjaan, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan, dan Three of Pentacles. Kondisi keuangan kamu memang tidak banyak di bulan ini. Meskipun ada, itu memang masih mencukup-cukupkan. Masih harus banyak kamu penuhi ya kebutuhan-kebutuhan kamu di bulan September ini. Dan juga sepertinya memang ada yang masih ada usaha yang masih kamu lakoni di sini. Jadi masih perlu mengikat-ikat pinggang ya. Masih perlu prihatin lagi, kalau orang Jawa bilang ya, prihatin itu benar-benar kamu saat ini masih belum bisa kayak seneng-seneng ya. Tapi di sini kamu harus fokus dengan tujuan kamu. Mungkin kamu ngiritnya 1 tahun ibarat dikata, tetapi sukses kamu bisa puluhan tahun. Jadi nggak apa-apa. Mungkin bulan ini kamu masih harus bisa pintar ngatur daripada kamu harus banyak berspekulasi. Lebih baik kamu atur yang benar, kamu tahan hal-hal yang mungkin tidak penting ya, biar kamu bisa menuju ke tempat yang kamu inginkan gitu. Pesan semesta. Ada the Seven Sisters, di sini ada Circle, Sisterhood enrich my life. Jadi di sini kayaknya memang kamu punya pendukung, kamu punya keluarga pendukung yang mungkin selalu mendukung kamu, yang selalu support kamu. Di sini ada watch a movie. Nah, jadi di sini mungkin sebenarnya kalau ada kartu ini, sebenarnya kamu bisa melihat banyak hal, kisah-kisah hidup orang-orang yang mungkin di sekitar kamu yang sudah sukses. Kamu bisa mempelajari banyak hal dari kisah hidup orang lain sehingga untuk bisa menyemangati kamu. Jadi terkadang kamu butuh ibaratnya dorongan kuat, semangat yang kuat, tidak hanya dari lingkungan yang nyata, tapi mungkin kamu dengan melihat film atau melihat sesuatu hal untuk dirimu bisa memperkaya pengetahuan, itu nggak apa-apa gitu. Di sini memang kamu kayaknya memang harus belajar dari banyak hal, dari hidup-hidup yang sudah orang-orang sudah banyak melalui banyak hal yang dan sudah sukses ya. Dan di sini ada destiny. I focus on service and follow my higher purpose. Jadi di sini memang saat ini adalah kamu lagi melakukan sesuatu hal, lagi ibaratnya bagaimana caranya kamu bisa berjalan, bisa maju dan fokus terhadap tujuan kamu. Jadi memang itu harus fokus terhadap tujuan kamu, dan kamu punya orang-orang yang mendukung kamu. Meski hanya satu pendukung, tetapi itu sudah luar biasa daripada sama sekali tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi itu yang bisa memberikan nafas buatan ibaratnya. Jadi pada saat mungkin kamu lelah, capek, masih ada orang yang mungkin bisa diajak ngobrol, bisa memahami kamu, itu sudah luar biasa. Jadi kami spon semangat dan banyak belajar dari banyak kisah ya, bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan, itu tidak ada. Semuanya berjuang tertatih-tatih dan menghadapi banyak hal. Dia dengan mungkin kamu ditekan itu sebenarnya kamu harusnya semakin semangat gitu ya, bahwa kamu itu ada dorongan dari Tuhan. Kalau kamu nggak ditekan begini, kamu nggak dikasih masalah banyak, mungkin kamu nggak akan pintar berpikir gitu. Bagaimana dengan asmara? Asmara yang single, berpacaran, dan yang menikah. Di sini yang single ada Seven of Wands dan ada The Way Forward. Jadi saat ini memang kamu belum bisa sih melupakan sepenuhnya masa lalu kamu. Kelihatan kamu terkadang masih mengingat mengingat seseorang yang mungkin pernah datang dalam hidup kamu. Dan tetapi di sini kamu berusaha untuk tetap bergerak, tetap memikirkan masa depan kamu, tidak terpuruk dengan masalah yang ada. Karena di sini ada Seven of Wands. Kelihatan kamu lagi melakukan sesuatu untuk hidup kamu,
lagi mengatur strategi untuk masa depan kamu, meski masih di dalam hati masih ada cinta yang belum bisa move on. Jadi intinya di sini kamu spon memang kayaknya belum bisa move on, belum bisa membuka hati. Dia masih fokus dengan masa depannya, masih fokus dengan cita-citanya. Yang berpacaran di sini ada Two of Pentacles, ada Eight of Wands. Banyak sekali masalah-masalah yang datang ya, dan bertubi-tubi seolah-olah, dan di sini memang hubungan kalian butuh keseimbangan, butuh keterbukaan satu sama lain sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah di antara kalian berdua ya. Dan saya merasakan energi kalian kayaknya memang energi negatifnya sangat tinggi, jadi mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan biar tidak gantung, biar kalian tahu tujuan kalian berpacaran, berhubungan itu apa, biar tidak ada yang saling menyakiti satu sama lain. Yang menikah ada Four of Cups, ada Nymph of Wands. Lagi galau, lagi bete dengan pasangan, lagi kecewa, lagi memikirkan bahwa tapi dirimu di sini tetap masih walaupun ya itulah menikah, terkadang masih sedih, masih galau, mungkin ada urusan aktivitas atau urusan kerjaan di dalam keluarga, di rumah tangga kalian yang mungkin belum kelar, yang butuh semangat. Di sini sebenarnya harus kalian tuh lagi mencoba untuk terus bertahan di sini ya. Di dalam pernikahan kalian masih mencoba untuk bertahan, kalian masih mencoba agar apakah keyakinan kalian itu benar gitu ya terhadap pasangan kalian. Kalian berusaha untuk di sini baik-baik saja, walaupun sebenarnya di hubungan kalian, di komunikasi kalian juga kalian kayaknya kurang baik di sini ya. Jadi butuh mungkin butuh waktu untuk dirimu bisa bagaimana sih agar hubungan kalian bisa harmonis gitu ya. Ya mungkin komunikasinya harus dibuka, harus salah satu harus mau ngajak ngomong, ngajak ngobrol. Tetapi memang di sini saya merasakan energinya kalian sudah mencoba tapi kayak nggak bisa-bisa. Harus jangan menyerah. Mungkin kalau nggak bisa mungkin ya berdoa ya. Titik terakhir yang bisa kita lakukan hanya berdoa, minta kepada Tuhan untuk pasangan kita dirubah untuk lebih mengerti. Ya, mungkin ini adalah sepaket terbaik yang dikasih Tuhan, walaupun ini berat ya. Ini sudah menjadi pilihan hidup kamu. Dan pemahaman kamu itu, pengertian kamu, kesabaran kamu itu mungkin saat ini yang mungkin bisa menjadi karma baik untuk hidup kamu dan anak-anak kalian nanti. Harus lebih kuat dan lebih sabar untuk menghadapi kondisi seperti ini gitu ya. Kesehatan kami spon. Energi positifnya sebenarnya di sini bagus ya. Kondisi kalian masih baik-baik saja. Kondisi kalian itu sebenarnya sehat. Cuman saya melihat lebih ke ada pundak kiri yang mungkin kepikiran masa lalu atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang belum kami ikhlaskan. Di sini pundak kiri chaos banget dan saya melihat ada pinggang di kanan sama betis, yaitu betis kanan sakit banget, energi negatifnya tinggi, dan hati-hati dengan yang berhubungan dengan usus, berhubungan dengan jangan mungkin kopinya digunakan atau makan pedas ya, karena di sini kayaknya rentan kena asam lambung. Saya melihat juga kondisi hati-hati dengan virus di bulan September, kalian bisa kena flu, bisa demam-demam ya, harus jaga kesehatan dan mungkin makannya jangan sampai telat. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian di sini saya melihat warna gold, warna coklat, ya berhubungan dengan warna coklat, berhubungan dengan warna hijau, warna putih juga. Jangan memakai warna yang warna biru dan hitam. Itu bisa menaikkan tidak menaikkan mood kalian, malah menurunkan mood kalian. Angka yang mungkin menjadi simbol ya bulan ini untuk kalian, simbolnya ada angka 6, enjoy time. Jadi ya nikmati hidup kamu. Ya, apapun yang terjadi kamu harus bisa menikmati hidup kamu. Lagi-lagi memang hidup itu begitu ya, berputar, susah senang terus begitu. Bekerja keras dan terus begitu sampai akhir hayat kita. Semangat, terus maju dan pantang menyerah. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.